Pria ini adalah raja dunia pembobol penjara. Saat jailbreaknya berkembang semakin cepat dan semakin cepat. Mortar buatan sendiri tidak cukup. Kakak besar berhati-hati membawa tisu toilet dari toilet ketika direndam dalam air dan dipelintir menjadi sebuah lilitan dan memasukkannya langsung ke dalam celah yang telah dipotongnya. Ini adalah solusi sempurna untuk masalah bahan yang rendah. Setelah 1 minggu atau lebih bekerja, akhirnya saya berhasil menggali dinding ini, membayangkan kebebasan di sisi lain, kegembiraan yang luar biasa. Tetapi tidak lama. Pada sore hari para penjaga datang untuk menyampaikan pesan kepadanya. Dia disuruh mengemasi barang-barangnya dan pindah ke kamar sebelah. Apa-apaan ini? Hal ini membuatnya kalang kabut. Ternyata seorang tahanan baru telah masuk, ingin bertukar sel dengannya. Tetapi tepat ketika ia merasa bingung, tidak ada jalan keluar. Narapidana baru itu ditemukan tewas dalam kecelakaan keesokan paginya. Jadi, pria itu bersusah payah memindahkannya kembali. Tetapi, saat ia sedang memeriksa tempat kejadian pelarian sebelumnya, ada perang berita buruk lainnya. Seorang wakil direktur datang ke penjara terlebih dahulu. Pria ini, dimanapun ia berada, ketika ia melihat sesuatu yang kotor, selalu agak cerewet dan berhati-hati. Ketika ia mendengar keributan, ia bergegas untuk mulai memperbaiki dinding. Tetapi sedikit pekerjaan terakhir masih harus dilakukan. Tetapi gubernur penjara menerobos masuk lebih awal. Ia mengatakan bahwa ia ingin melakukan inspeksi mendadak. Oh tidak, plesternya bahkan belum kering. Apa yang bisa kita lakukan? Dan tentu saja, sipir penjara di depannya segera menyadari masalahnya. Setelah melirik sekilas ke arahnya, ia menyodoknya dengan kuncinya. Hal ini membuatnya takut karena dia juga memiliki semua alat penggaliannya di sana. Sipir mengatakan bahwa sepertinya ada seseorang yang menggali dinding. Ia akan segera diekspos. Ia berusaha menjaga ekspresi tenang ketika ia mengendalikan emosinya. Dan setelah menahan lidahnya, ia berkata, "Oh no. It'd be good if you get someone to fix it. I don't want to get blamed for it." I get maintenance to come in and take a look. Saya tidak tahu. Akan lebih baik jika Anda mendapatkan seseorang untuk memperbaikinya. Saya tidak ingin disalahkan untuk itu. Saya mendapatkan pemeliharaan untuk masuk dan melihat-lihat. Dan tentu saja, tanggapan yang tenang ini memungkinkan pria itu lolos tanpa cedera. Namun sayangnya, petugas pemeliharaan akan datang untuk memperbaiki dinding dalam 2 hari. Pada saat itu, rencana pelariannya pasti akan ketahuan. Dalam waktu 2 hari, tidak ada cara untuk menggali sisa jalan. Tidak ada waktu untuk berpikir. Jika opsi lunak tidak berhasil, kita harus melakukannya dengan cara yang sulit. Rencanakan rute. Jika kita bisa melewati pagar setinggi 7 meter, turun ke atap, dan mengikuti rute pelarian yang sama, kita akan bisa melarikan diri. Tetapi masalah pertama adalah bagaimana cara naik ke sana, dan bagaimana cara melewati pagar kawat berduri. Pertama-tama, ia merobek-robek spray menjadi potongan-potongan dan memilihnya menjadi tali. Ia mematahkan strip logam menjadi bentuk S. Kemudian ia mengikat keduanya untuk membuat kail. Kemudian ia menggunakan koran yang diberikan kepada para narapidana di penjara, membungkusnya di sekitar tali. Ujung-ujungnya ditempelkan bersama setelah merobek selotip. Beginilah cara tangga dibuat yang bisa membunuh manusia. Akhirnya, sisa koran lainnya dimasukkan satu persatu. Bagian atas dibengkokkan menjadi segitiga 120 derajat untuk berfungsi sebagai pendukung. Semua alat sudah siap. Keesokan paginya, penjebakannya dimulai. Ia menempelkan koran yang sudah jadi ke kaki kanannya, melewati tangga tali di atas kaki kirinya. Celana panjangnya terangkat dan tersembunyi dengan sempurna. Akhirnya, brace yang sudah jadi diselipkan ke bagian atasnya. Zip it up. Semua selesai. Ketika ia tiba di ruang aktivitas, itu hanya 1 jam waktu aktivitas. Ia akan menghadapi 2 tantangan besar. Salah satunya adalah bangun di titik buta pengawasan. Tetapi kawat berduri di atas terlalu padat. Perlu banyak waktu untuk bergerak. Yang kedua adalah naik ke atas sana dalam pandangan penuh peringatan. Yang kedua adalah menggunakan teras untuk memanjat. Tetapi itu akan terlalu berisiko. Jika mereka ditemukan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dalam berpacu dengan waktu, sudah terlambat baginya untuk berpikir. Dia tidak punya pilihan selain berjuang untuk tinggal atau pergi.